wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal mujrimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb, tempat kita menggantungkan semua harapan kita. Andai bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala, mustahil rasanya bapak dan ibu bisa hadir di tengah-tengah majelis yang sangat mulia ini, insyaallah. Ibu-ibunya sudah pada kompak ya seragamnya ya. Semoga juga kompak hatinya ya. Yang penting seragamnya jangan kuning-kuning, mau musim hujan ini Bu. Bapak-bapak kalau tak seragam yang penting hatinya sudah kompak nih. Ada yang kuning klip satu Bu ya. Tapi belum datang hujan, insyaallah masih aman. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Patut kita bersyukur kepada Allah malam hari ini, di tengah orang hari ini malam minggu Bu. Saya dari Anyer tadi itu jam berapa berangkat, macet. Saya kadang bingung nyari apa orang ke Anyer, nyari banyu asin. Padahal di dapur banyak Bu ya. Anjang. Mereka semua datang plat F Bogor, D Bandung, Jakarta, datang ke pesisir pantai. Tanya sama ibu satu-satu apa yang mereka cari. Ketenangan dan kebahagiaan. Pengen happy, pengen seneng-seneng, bakar-bakar di tepi pantai malam mingguan. Padahal agama kita sudah menuntun sumber kebahagiaan bukan di tepi pantai. Toh kalau sesekali ya jalan-jalan ya nggak apa-apa. Tapi kalau mengharap ketenangan di sana nggak akan pernah dapat. Tahukah apa yang menjadikan seseorang itu tenang? Ketika seseorang itu nyaman duduk majlis berilmu pengajian, itu sumber ketenangan yang tidak ada lawannya. Kalau ulama sekelas Imam Ahmad, ibu, bapak mengatakan kalau kita butuh makan sehari semalam cukup marrah atau marratain, cukup sekali atau dua kali. Tapi kebutuhan kita akan ilmu itu setiap saat butuh ilmu Allah. Musibah, saya katakan musibah kalau bapak-bapaknya sudah nggak demen pengajian, ibu-ibunya juga nggak demen pengajian, yang jadi korban anak-anaknya nanti ditelantarkan. Ya, makanya ilmu itu sumber kemuliaan Bu, sumber kemuliaan. Siapa saja yang ingin diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat, dekatkan diri dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau hari ini ada orang berbicara tentang kebesaran, berbicara tentang peradaban, berbicara tentang apapun itu tanpa ditopang ilmu agama, semuanya kesia-siaan. Maka bersyukur Bu, beda rizki, beda dunia. Kalau dunia itu sempit, bahkan sering Rasul mengatakan dunia itu hina. Tapi kalau rizki itu luas. Salah satu di antaranya kalau kita dikasih kesempatan duduk di majlis ilmu, itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dinominalkan dengan angka-angka dan rupiah. Bu, boleh saya cerita Bu? Di zaman tabi'in Bu, ada seorang ulama namanya Atha bin Abi Rabbah. Ini motivasi buat bapak dan ibu dan buat kita semua, pentingnya menuntut ilmu agama. Atha bin Abi Rabbah itu seorang anak budak, rambutnya keriting, kulitnya hitam. Kalau jongkok kata para alim ulama kalburab, seperti gagak. Kalau di sini nggak ada yang bapak yang kuasa kasep, masya Allah. Ya. Nggak kuasa pak kuda, kuasa pak apa, nggak kuasa bilang. Ya, itu masya Allah udah hitam, pendek, rambutnya keriting, hidungnya pesek,
budak Ethiopia, Afrika. Namun Atha bin Abi Rabah ini memiliki kemuliaan di mana beliau memiliki ilmu agama yang begitu dalam, begitu dalam. Saking segannya orang-orang terhadap ilmunya Atha bin Abi Rabah, sampai penguasa ketika itu pun tunduk di hadapan ulama ini. Masya Allah. Lihat Bu ya, Atha bin Abi Rabah datang dari Makkah Madinah menuju Damaskus Syria Bu. Sampai ke Syria dibukakan gerbangnya oleh penguasa, suruh duduk di singgasanaan penguasa, padahal anaknya sendiri pun itu tidak dipersilakan duduk di situ. Saking dihormatinya dia sebagai seorang ulama. Kemudian dia menyampaikan hajatnya orang Makkah, orang Madinah. Selesai semua hajatnya disampaikan, satu tegukan minuman pun dia tidak minum dari pintu rumah penguasa tersebut. Saking jaga hal haramnya, subhanallah. Rambutnya keriting. Kemudian Atha bin Abi Rabah berdiri, ditunjuk itu Amirul Mukminin. Kata Atha bin Abi Rabah, ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah, wahai penguasa. Kau dilahirkan seorang diri dan kau pun akan mati seorang diri, dan kau pun akan dihisab seorang diri. Kalau penguasanya soleh, Bu, diingetin takwa itu nangis dulu, Bu. Karena penguasanya diingetin agama malah dipenjara ulamanya. Nangis, Bu. Jazakallahu khairan, terima kasih banyak. Kamu sudah mengingatkan aku, wahai Atha bin Abi Rabah. Makanya ulama ini, Bu, sampai-sampai sang penguasa bilang kepada anak-anaknya, siapa saja yang ingin mengalahkan singgasananya para raja, tuntutlah ilmu agama. Ibu kenal sama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Imam Syafi'i kenal Ibu? Kalau kenal Ibu kolot berarti. Imam Syafi'i itu lahir di tahun 200 Hijriah, atau Ibu udah kenal? Fosil berarti dulu. Imam Asy-Syafi'i lahir di tahun 200 Hijriah. Itu punya ibu, maaf, Imam Syafi'i bukan lahir jadi orang kaya, ibunya janda, tidak punya suami, pun terlahir menjadi miskin, Bu. Tapi ingat nih, saya kebetulan tinggal di pesantren, jadi sering melihat adegan-adegan ibu-ibu melepas anaknya di pesantren. Imam Asy-Syafi'i, Bu, boleh ibunya miskin, boleh ibunya janda, tapi satu hal yang tidak boleh miskin dari hati ibu-ibu adalah cita-cita. Saya mah nggak lulus pondok, tapi anak saya mah jangan sampai nggak pondok. Saya mah memang orang susah, tapi anak saya mah nggak boleh susah. Yang repot ibu-ibu hari ini sudah miskin agama, miskin harta, miskin cita-cita. Anak dari kecil sudah dikenalkan TikTok, suruh joget, suruh nyanyi. Iya nong joget nong, iya nong joget nong. Lah wajar gedenya jadi organ tunggal. Lah dulu mah Bu, Imam Ahmad kecil Bu, sholat subuh itu dipakaikan imamah sama ibunya, sorban. Tiap subuh sholat subuh diantar, biar gedenya jadi ulama. Lah bener, gedenya jadi ulama. Iki menduwe anak didandani juga joget-joget. Ibu pinter anak tanpa ustad dengan joget. Barang gede jadi artis. Artis apa? Organ tunggal. Bangga main nongkrong di Lingkar Selatan, buat. Nah, karena tadi ibu-ibunya miskin cita-cita. Tapi kalau ibunya kaya dengan cita-cita seperti ibunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ngadu. Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza di Palestina, dibawa sama ibunya ke Makkah karena Makkah ketika itu pusat sampai sekarang pusat ilmu. Dibawa. Di sana ada madrasah yang bisa sekolah cuma orang kaya, Bu. Imam Syafi'i pulang ngadu ke ibunya, Bu, pengen sekolah ke situ tapi biayanya mahal, Bu. Kata ibunya, lah, wong pinter itu kan bukan harus sekolah, wong pinter itu harusnya belajar. Karena hari ini banyak Bu anak-anak berangkat sekolah tapi nggak pinter, betul? Tuh anak-anak SMP, menyebat aja di warung rokok aja banyak kayak gitu. Anak SMA aja muter-muter, sekolah panjang-panjang. Makanya saya sekarang sampai bingung, Bu. Apa sih yang salah dengan pendidikan kita? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, lulus S1 22 tahun. Suruh kerja, nggak punya pengalaman kerja, suruh dagang orde modal, kalau nikah urus sanggup pacaran, siap. Ada apa ini? Dulu Usama bin Zaid, nama itu saya cantumkan nama yayasan yang kita buat. Usama bin Zaid 17 tahun jadi pemimpin, Bu. 17 tahun sudah memimpin pasukan, 15 tahun nikah. Udah dewasa. Umar bin Abdul Aziz usia 23 tahun jadi khalifah. Muhammad Al-Fatih 22 tahun sudah menjadi sultan. Kita pendidikan panjang-panjang, lama-lama, pintar enggak,
soleh apa lagi? Berarti kan ada masalah dengan pendidikan kita, termasuk karena bapak dan ibunya enggan menuntut ilmu agama. Nah, manusia sekolah di STM ya, lulus STM kok pegawai di perusahaan kia ya, kok gajinya sekian. Dunia bisa diomongin. Masya Allah. Beda Nabi Ibrahim dulu meninggal kasih wasiat ke anaknya apa? Mata budu nabi ba'da. Wahai anakku, apa yang kamu sembah nanti kalau bapak meninggal dunia? Jujur Bu, jujur. Saya cerita sebentar. Saya aslinya orang Mancap Bu. Nggak jauh-jauh dari sini. Dulu ini tempat nembak saya cari kelinci sini nih. Sekarang dulu kebun kacang kalau nggak salah. Sini. Saya dulu Bu terobsesi banget ingin masuk STM sini. Satu ya sini Bu. SMK 1. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya malah dibawa ke pesantren di daerah Lampung. Waktu itu sempat kecewa saya, karena cita-cita saya pengen masuk STM malah dibawa ke pesantren gitu. Sampai dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, almarhum bapak tuh memberikan nasihat yang sangat indah. Ini pentingnya kalau kita punya orang tua yang ngerti agama, bisa memberikan arahan kepada anaknya. Karena banyak hari ini bapaknya mubazir, ibunya mubazir. Bapaknya mubazir cuma cari kerja doang, ibunya mubazir cuma ngegedein doang. Tapi maaf, jiwa anak hampa dari perjuangan agama. Bapak saya duduk di samping, kemudian kata bapak, lihat, Nong, coba gedeleng di sawah, Nong. Apa Pak? Deleng, anak apa Pak di sawah, Nong? Anak wit pari, koro suket Pak. Nah, itulah kehidupan dunia dan kehidupan akhirat katanya. Orang yang fokus menuntut ilmu agama itu ibarat orang yang fokus menanam padi dalam tanahan sawah. Ketika dia fokus menanam tanaman padi, saya tanya ibu-ibu semua nih, rumput tumbuh tidak Pak? Tumbuh. Tapi kalau orang sibuk hanya ingin menguasai ilmu dunia, dia melupakan untuk menanam padi tadi. Mau sekebun dia tanamkan rumput, mustahil padi itu akan tumbuh. Begitulah. Jika hari ini anak-anak kita dibekali dengan ilmu agama, walau dia besar jadi profesor, jadi dokter, jadi insinyur, tapi dia mengerti tempat pulangnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kaya enggak ujub dan sombong, kalau miskin insya Allah bisa bersahabat. Itu pentingnya. Makanya saya berharap betul ibu-ibu dan bapak-bapak menjadikan majlis taklim ini adalah tempat mengistirahatkan hati. Sebulan penuh ngejar-ngejar dunia, lelah. Istirahatkan hati di majlis ilmu, mudzakarah dan muhasabah. Mau kemana sih kita pulang? Awas, malam belakangnya. Seberapa banyak sih yang kita akan bawa? Ya, sangat-sangat sedikit, sangat-sangat sedikit. Makanya kalau melihat anak-anak Bu ya, pengajian, insya Allah saya nggak terganggu. Senang saya kalau banyak anak-anak kayak gini. Kalau anak-anak yang mojok, ngerokok, ngopi, malah kaget gitu. Ya, dan biarin aja dunianya dia main-main. Semoga datang di majelis ilmu bawa keberkahan buat mereka insya Allah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudu hasanah kita pada Nabi besar kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tema kita berbicara tentang rukun tetangga. Saya teringat nasihat ulama Bu. Kata para alim ulama, tanda wong seneng ning dunia pun ada beberapa tandanya. Salah satu di antara orang yang bahagia di dunia itu kalau seorang laki-laki punya azwaj as-salihat, punya istri-istri yang solehah. Masya Allah, istri-istri yang solehah banyak, tapi solehah. Kita yang repot, istrinya satu nggak solehah. Nah, saya ulangi lagi nih, kata para alim ulama di antara tanda kebahagiaan seseorang kalau dia punya istri-istri yang solehah. Ini jangan sampai punya istri satu nggak solehah. Ya, ini bibi yang nggak solehah. Itu Bu, karena demi Allah yang pertama, ketika orang punya istri yang solehah, datang dari kejenuhannya, datang dengan Masya Allah. Saya dengar tadi bapak-bapak banyak kerjanya di industri, capek, tiap hari bertarung dengan panas dan terik matahari. Pulang, ada orang yang menyambut di daun pintu dengan senyuman, ada makanan yang sudah tersediakan, letih, lelah, rontok Bu, wallah, rontok. Tapi kalau sudah letih, lelah, nanti rumah, nangkring preman lagi khutbah mimbariyah, ceramah gedar-geder, ya Allah ya Rabbi, Bu,
Surganya ibu itu ada di kaki bapak-bapak. Bukan saya ngebelain bapak-bapak ini, Pak. Wallah, karena ada seorang sahabiah datang ke Rasulullah, kata Rasulullah, jannatuki au naruki. Suami kamu itu surga buat kamu, neraka buat kamu. Teringat di zaman Ibunda Fatimah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, kata Rasulullah, ini nanti lewat di perempuan penghuni surga. Kaget Ibunda Fatimah, apa istimewanya si perempuan itu kok sampai abi saya, bapak saya bilang dia perempuan calon penghuni surga. Diintip sama Ibunda Fatimah, didatangi rumahnya, penasaran amalannya apa nih ibu nih? Ibu pengen masuk surga, Bu? Masuk mall kan belum bisa, Bu ya? Masuk surga aja insyaallah. Datang nih, Bu. Assalamualaikum Ibunda Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu itu, Bu, ngebuka pintu. Boleh saya masuk? Ini, Bu, ciri-ciri istri kita soleh atau tidak silakan bapak-bapak ukur sendiri. Jangan tunjuk nanti ribut rumahnya. Dipelajari aja. Buka, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata Ibunda Fatimah, boleh nggak saya masuk? Maaf, saya belum dapat izin dari suami saya mempersilahkan orang masuk ke dalam rumah. Satu, ciri istri solehah tidak memasukkan orang asing tanpa izin suami. Ingat satu nih pokoknya. Kedua, kalau besok saya datang lagi boleh nggak? Kata ibu tersebut boleh. Ternyata ketika besok mau pulang, Ibunda Fatimah datang lagi, ngebawa anak laki-laki namanya Hasan. Kata perempuan tersebut, saya minta izin sama suami cuma engkau ya Fatimah, tapi tidak mengizinkan Hasan masuk. Fatimah bingung, balik lagi. Fatimah penasaran, ini orang begitu luar biasa ini menjaga kesucian rumah tangganya, sampai orang tidak sembarangan boleh masuk ke dalam rumahnya. Sampai ketika itu, Ibunda Fatimah mau pulang, suaminya datang. Ketika suaminya masuk ke dalam rumah, Ibunda Fatimah kaget. Kenapa? Karena ketika suaminya membuka pintu, penampilan istrinya sudah berubah, Bu. Sudah full makeover, sudah merawat yang terbaik. Kenapa tak bela kita beginian? Ya, sekalian duduk di majelis ilmu balik ke bawah perubahan, betul. Apa seragam doang sing berubah mau teger. Akhlaknya sing berubah, betul. Kan semangat ibu-ibu nikah dibelitakan lambi baru. Ngajak pengajian seragamnya rupa-rupa, bertetapan yang laki ini paru-paru. Mengek mikirnya seragam doang. Ya, tenang nih. Maka ketika suaminya datang, Bu, ibunya sudah kosmetiknya luar biasa. Dijamu, nggak perlu dingin panas, sudah sediakan semuanya. Sudah diminum makanannya, sudah di full service semuanya. Tiba-tiba ibu-ibu tersebut bawa, Bu, maaf, diambil rotan, dikasihin ke suaminya. Pak, pukul saya kalau servis hari ini belum memuaskanmu. Tanya sama bapak-bapak, masih anak orang ibu-ibu konon pun, Pak. Allah malam bisa apa Ustaz? Subhanallah. Yang pertama, Bu, istri solehah satu, tidak boleh memasukkan orang sembarangan ke dalam rumah. Tidak boleh. Ini kadang-kadang ibu-ibu larat jerong mancak, anak pedagang tempe ganteng dikit, be. Widih, dakwah ngobrol, akhirnya masih jomblo, apa nih urusan gua tempe segala? Nih kasih pedagang tempe, laki mending rumah nonggo nih, ketang tempe orang jadi. Gak ibu-ibu lagi ngumpul, teger dagingnya ganteng. Naudzubillah min dzalik. Jangan, Bu ya. Jangan. Ayo pas nih pedagang tempenya kayak ganteng ya ini. Jadi itu masih di rumah tanpa izin suami tidak boleh. Yang kedua, berpenampilanlah menarik di hadapan seorang suami. Bu, ciri istri solehah kata Rasulullah, idza nadarta ilaiha sarratka. Di antara ciri istri yang solehah itu kalau dipandang langsung nyenengin. Udah dipandang nyenengin. Ini udah dipandang gak seneng. Seragam tuh rupa-rupa. Nyambut laki mah dasar swag manis, dasar swag. Gue swag disingsep pisan kor karet sebelah kene iki. Rorok pisan. Jadi laki ini nasi goreng tak apa ini. Allahu Akbar. Iki sing pedes. Arep diambung ning arep ambu balas. Habis ini sing buri ada plaster nih. Sebenarnya. Sedangkan, Bu, bapak-bapak ini ujiannya di luar berat, Bu. Ibu jangan ketawa, berat. Laki-laki mah gak kenal tua, Bu. Di luar itu berat. Jadi kalau ibu gak memaksimalkan diri, asal aja. Tapi giliran kondangan, Pak, di suwenep gitu ya.
abang, biru, irem, hijau kayak watak yang listrik bae. Ya Allah, sing alam siapa? Sing alam tetangga, orang dapat pahala, oleh pahala. Tapi sing alam laki oleh pahala. Tapi bapak-bapak gak kudu peka kadang-kadang wong ibu nemis dan dilurus baik. Di alam gak apa di alam. Di gimana bapak-bapak nih karena aduh lah kan gini mah. Wong waduh disuruh perigel ayu dan balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang, bilang ya Kang. Apa sih bilang minum? Kang, bilang sih Kang. Miring-miringan. Bukan sekali gitu ngecepas astagfirullahaladzim. Sebenarnya plenum tah. Kapok wong ada ngomong konan itu betul. Serius. Makanya banyak yang dianggap sederhana menurut laki-laki tapi luar biasa menurut perempuan. Makanya kalau ibu-ibu bapak-bapak belajarnya keluarga Nabi enak Pak. Wallah. Coba Nabi istrinya lebih satu tapi bahagia semua betul? Istrinya lebih satu bahagia, anaknya lebih satu bahagia, cucunya lebih bahagia. Ini istri satu nggak bahagia, berarti perlu dipertanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bu, kalau pulang, jadi kebiasaan Rasulullah itu habis sholat subuh, zikir, pengajian sebentar sama sahabat, syuruk, matahari sudah di ujung tombak, sholat sunnah 2 rakaat di masjid, baru pulang nemuin istri-istrinya. Rasulullah simpel, kalau nanya makanan pagi itu cuma ditanya gini, hal indakum syai', punya sesuatu nggak wahai istriku? Kalau punya dimakan, kalau nggak punya ya sudah. Makanya satu ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Ibunda Aisyah, tiba-tiba Ibunda Aisyah bilang gini, ya Rasul, tadi ada orang yang ngasih hadiah. Apa? Makanan yang khis, makanan yang terbuat dari kurma, gandum dan susu. Itu kesenangan Rasulullah. Kata Rasulullah, oh mana ini? Kata Ibunda Aisyah, oh ya udah. Tadinya saya niat puasa kata Rasulullah. Berhubung kau sudah siapkan, saya berbuka. Puasa sunnah saja dibatalkan demi kebahagiaan seorang istri makanannya dimakan. Hati bapak-bapak, istri udah masak di rumah, bapak-bapak diajak makan, bapak-bapak jam ini udah makan sama teman. Sering gitu, sering. Hati, walau berat tetap dimakan. Karena kesederhanaan dalam makanan itu tidak sesederhana yang dirasakan oleh perempuan. Maka ibu-ibu yang dibilang Allah Subhanahu wa taala tadi, idza nadarta ilaiha saraka. Jadilah ibu-ibu yang kalau dipandang itu nyenengin. Kenapa Ibunda Khadijah itu selalu yang pertama di hati Rasulullah, walau Rasul punya 9 istri yang lain? Karena Ibunda Khadijah tak pernah berbuka masam di hadapan Nabi. Coba ibu-ibu, oh ya masungker sujud jungkel, jeluk tangan laki, ampura dosa kita setahun ini, ampura. Barang berbalik di dapur, beras kentek, istri kentek, token apa, ngedip, lu langsung berubah mani baik. Laki-laki jawab, jadi la ilaha illallah. Tapi ibu ya, hati-hati. Ini surga ibu di sini nih, di hadapan ibu ini surganya. Dan bapak, suami yang akan dijamin masuk surga adalah suami yang pandai menjadikan istrinya tersenyum dan bahagia. Kadang perempuan itu bukan bahagia karena pengen ini, pengen itu, bukan. Cuma serius, kalau ibu-ibu yang solehah, ibu-ibu tuh cuma ingin dihadirkan rasa nyaman. Betul ya? Nyaman, mau ke mall kalau mobil Fortuner kan, nyaman, belanjanya lah langsung wakil, nyaman intinya mah. Dihadirkan kenyamanan. Ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ciri-ciri orang bahagia di dunia kata para alim ulama azwaj as-salihah. Kalau punya istri-istri yang solehah. Yang kedua, nih yang kita bahas nih. Bi'atun sholihatun, punya lingkungan yang baik. Yang ketiga, buyutun wasi'atun, punya rumah yang luas. Yang keempat, punya kendaraan yang mumpuni. 4 ini yang saya bahas pada malam hari ini adalah bi'atun sholihatun. Ternyata indikasi orang bisa bahagia kalau punya lingkungan yang baik. Ini Bu, namanya kita hidup bertetangga Bu, bertetangga. Sampai-sampai Islam itu begitu memperhatikan haknya tetangga Bu. Haknya tetangga. Hati al-muslim, wong yang dikatakan muslim itu kalau orang lain itu selamat dari lisannya. Tetangga sampai dijadikan syarat iman tidaknya seseorang loh. Makanya saya masih senang komplek perumahan kayak gini tapi masih kompak buat pengajian. Semoga ini awal dari kebaikan insyaallah ya. Insyaallah.
anak-anaknya juga dipersaudarakan karena Allah, dicintai karena Allah. Jangan sampai ngumpul-ngumpulnya dengan hal yang sia-sia. Ada banyak ibu-ibu di luar sana ngumpul berkelompok-kelompok hanya nongkrong di coffee shop, di mall, tawaf, melempar jubroh ke receh. Ampun kita ibu-ibu sih ya. Tapi ibu-ibu ngumpulnya di majelis ilmu ini tanda kebaikan. Majelis ilmu taman surga. Kalau kita mudah kumpul-kumpul di taman surga di dunia, semoga kita juga mudah berkumpul di taman surga yang sesungguhnya. Amin Allahumma amin. Balik lagi ke lingkungan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibu pernah ngomong, kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, muliakanlah tetangganya. Tetangga itu lebih berhak untuk dibahagiakan, Bu, ketimbang saudara yang tinggalnya jauh. Masya Allah. Bukan ini rumah Bapak siapa? Pak Yuda, Pak Yuda misalkan. Rumah Pak Yuda, walau Pak Yuda punya saudara aparat tapi rumahnya satu di Bojonegara, satu di Serang. Ketika ada insiden, ada kecelakaan, ada sesuatu yang terjadi, yang paling dekat siapa, Bu? Tetangga. Makanya jangan ngomong aja duhur tetangganya pager ya. Duhur gitu pager. Aja ditutup pintunya, ditutup. Para alim ulama mengajarkan itu pintunya para alim ulama dahulu itu terbuka untuk siapa saja. Kalau kita kan di sini kan al-hadru minal iman, bagian daripada waspada ya. Bagian daripada waspada. Kalau sudah tercipta kompleknya orang-orang soleh dan solehah, itu masya Allah mereka rebutan untuk memampirkan tetangganya supaya makan di dalam rumah. Allah Akbar. Karena berkahnya bisa makanannya dimakan oleh tetangga. Sampai perkara masalah tetangga, malaikat Jibril itu berwasiat kepada Rasulullah untuk baik ke tetangga, sampai kata Rasulullah, hatta dzanantu annahu sayuwarithu. Kata Rasulullah, sampai-sampai saya pikir tetangga itu dapat warisan. Karena saking Allah dan para malaikat itu memerintahkan berbuat baik kepada tetangga. Hampir-hampir tetangga dapat warisan. Yang namanya warisan kita tahu dalam hukum agama, orang yang masih nyambung darah ataupun senasab, yang paling dekat, yang paling berhak. Tapi Islam mengajarkan kepada kita baik sama tetangga. Hampir-hampir tetangga dapat warisan, hampir-hampir. Contoh satu, belajar dari afsus salam. Pertama, Bu, kiatnya gimana Pak Ustadz supaya tetangga ini akur, tentram? Satu, Bu, budayakan untuk mengucapkan salam. Jangan ini dulu komplek kalau udah ngumpul jeng jang kita dua cerita jeng apa jeng. Ucapkan Assalamualaikum Ibu, kan doa dijawab lebih sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, anak-anak yang dididik, anak-anak sini macam-macam. Coy, plok, boy, guys, gas LPG, gas apa Bu? Allahu Akbar, panggilan itu penting. Makanya Rasul mengatakan, la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai' idza fa'altumuhu tahabbtum. Kata Rasulullah, kalian tidak akan pernah sempurna imannya sampai kalian saling mencintai karena Allah. Dan tidak mungkin orang bisa saling mencintai karena Allah hatta tahabu. Satu amalannya, saya akan tunjukkan satu amalan apabila kamu kerjakan, kamu bisa saling mencintai karena Allah. Kata sahabat, amalan apa itu Rasulullah? Afsus salam bainakum, ucapkan salam ya tetangga. Saya punya tetangga Bu dokter, itu orang-orang senang banget sama beliau. Jadi beliau tuh ceritanya orang Jakarta tadi, terketuk pintu hidayah untuk belajar ilmu agama. Akhirnya beliau hijrah jauh-jauh dari Jakarta, hijrah ke daerah Anyer sampai ketemu sama anak, pengen bertetangga, dia buat ada tanah kaflingan di samping pesantren, dia buat sampingan. Masya Allah, punya satu tetangga soleh aja itu nikmat luar biasa, nikmat luar biasa. Apalagi ini tadi 20 rumah ya, kalau usah sekitar 20 kakak, 20 bayangkan. Kalau ada satu yang sakit terus yang lain peduli, bahagia nggak? Bahagia luar biasa. Makanya Rasul mengajarkan kepada kita ibu-ibu yang masak di dapur, kalau masak perbanyak buahnya. Tumis ya Pak Ustadz, ini mah isyarat doang.
Bang tumis ceritanya Rasul wakeng apa namanya kuah mbak kuah adegan rasanya. Artinya Rasul mengajarkan kita kalau masak diperbanyak, jangan cuma memikirkan orang yang di dalam rumah, tapi ingat ada tetangga kanan dan kiri. Bahkan kalau ulama lebih tegas lagi menyebutkan tetangga itu arba'ina buyutan, 40 rumah ke kanan ke kiri, kalau itu tetangga. Oh, satu kompleks sebelah, satu klaster sebelah. Ini mah di sini aja dulu nih, di 20 unit nih misalkan gitu. Kita terapkan tuh kalau masak minimal yang paling dekat. Ini mau sengaja bakar dengar komplek. Wong lewatnya Pak jembe, bener bakar tekan iya pugoki naikin gerong be nganggur. Orang pengennya siaran merana kan. Jelas itu. Cuma bisa menikmati asapannya doang. Ya, kalau memang nggak cukup nggak usah di depan komplek. Takut asap itu menyiksa bagi orang yang pengen makan tapi malu gitu loh. Jangan ngambilin jeruk langsung goreng selesai. Sengaja itu masya Allah. Tuku barang rada mahal dikit, kon mobil gak bisa, sengaja gue motor. Nah perang kita ngadain tetangga di tuku TV gede. Orang mobil, orang motor. Ditangani klinik orang motor, ndah kedelang orang tetangga. Senang dia gitu lombon. Mun orang alamat tuku udah disalahkan. Ning tetangga sebelah orang lah salah alamat gitu. Ya Allah, ditibating. Moga-moga laka nih gini ya. Semakin pengen pamer itu. Nah, coba kalau kita punya tetangga kanan kiri depan belakang kayak gitu, sesek dasar kita. Asma paling nggak tinggal di kompleks 10 tahun paling suwe. Udah stroke ujung-ujungnya. Tapi kalau kita tinggal dengan tetangga yang soleh, masya Allah. Saya teringat dulu ada ulama bu. Makanya bu, anak-anak ini kadang-kadang kalau orang tuanya nggak dewasa bisa jadi konflik. Berantem anak-anak yang bocah malah bapak-bapaknya. Orang nega bocah gulutnya wajar. Ini masih golok-golokan malah bapak nih kalau bapak-bapak yang lain. Duh kacau jadi gitu. Saya punya teringat nih Pak. Ada seorang ulama dulu namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini dulu tinggalnya sama Ummu Salamah istrinya Nabi. Diasuh sama perempuan soleha, dididik sama perempuan soleha. Makanya beliau jadi ulama di kota Basrah. Basrah itu Kufah, Irak. Nah beliau ini Pak punya tetangga Yahudi. Kita gambar sederhana. Kita insya Allah komplek ini kan Muslim ya. Ini mah ada tetangganya Yahudi Pak. Tiba-tiba Hasan Al-Basri ini jatuh sakit. Orang Yahudi tadi datang, menjenguk. Masya Allah. Pas dijenguk Hasan Al-Basri dalam kondisi berbaring sakit Pak. Orang Yahudi itu nyium bau busuk. Kok kayak bau, kayak bau sepiteng ya, gitu. Kayak aliran kotoran di sini nih. Tanya sama ulama tersebut kelompok besar. Ya Hasan, kata orang Yahudi tersebut. Ini kok nggak enaknya dari mana ya? Hasan Al-Basri cuma senyum bu. Kata Hasan Al-Basri, tuh bau cairan itu. Ditunjuk tuh cairannya, dicari oleh orang Yahudi tersebut. Ternyata ujung aliran tersebut berasal dari sepiteng pecah dari rumah orang Yahudi tersebut. Orang Yahudi tersebut lari, ngomong, Hasan, itu ternyata sepiteng saya rusak. Sudah berapa lama? 10 tahun. Kenapa kamu gak ngomong? Kalau alirannya masuk ke dalam rumahmu. Saya cuma takut mengganggu musik, perasaanmu gak nyaman. Dibiarin aja sih, gak sakit. Langsung Yahudi tersebut nangis bu, sampai ngucapin apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Yahudi dilembutkan oleh Allah hatinya sampai masuk Islam gara-gara akhlaknya seorang muslim. Kalau sama orang Yahudi bisa sebaik itu, kenapa kita sesama muslim tidak bisa lebih baik? Gara-gara akhlak. Makanya kita sering sekali mencintai Rasulullah, memperingati ini dan itu. Tolong sih dipelajari lebih detail akhlaknya Nabi kayak gimana. Satu ketika bu, Rasulullah lagi berdiri kumpul sama sahabatnya, ada orang Yahudi datang, tiba-tiba narik imamahnya Rasulullah. Imamah itu sorban. Rasulullah kan kalau pakai sorban ditutupkan ke kepala, yang kanan itu ke kiri. Ditarik sama orang Yahudi, kecekek nih. Kulit putihnya Rasulullah merah lehernya. Sampai ketika itu Umar bin Khattab datang mau nyambut pakai pedangnya, rujak dengan Yahudi gitu. Kata Rasulullah, biarkan dulu. Kenapa wahai Yahudi?
Ya Muhammad, satu, manggil Rasulullah nggak manggil Sayyidina, nggak manggil Nabi, nggak manggil Rasul, manggilnya nama, itu pelecehan. Kedua, ya Muhammad, Indah kedai, kamu tuh punya hutang sama saya, kata orang Yahudi tersebut. Kata Rasul, benar saya punya hutang, cuma kan belum waktunya jatah tempo bayar nih. Ya, saya tahu belum tempo waktu bayar, tapi saya ngerti kamu tuh orang Quraisy, kalau bayar hutang sering menunda-nunda. Kata Rasulullah, oh gitu, ya sudah. Berapa hutang saya? 10 karung kurma. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Umar bin Khattab untuk mengambil 20 karung kurma. Umar bingung, bayar hutang dilebihin bu. Kalau tuntutan yang memberikan hutang itu namanya riba. Tapi kalau misalkan saya utang sama Kang Agus, kemudian saya berterima kasih memberikan lebih, itu bukan riba. Tapi kalau Agusnya yang ngomong lebihin 100.000 Pak Ustaz, itu riba yang 100.000-nya, haram hukumnya. Ini 20 karung, tapi 10 karung. Umar berdiri, ya Rasulullah, utang Anda kan 10 karung, kenapa bayar 20 karung? Apa coba jawaban Rasulullah? Jawaban Nabi kita ini, jawaban manusia yang dilembutkan hatinya oleh Allah, jawaban manusia yang dipilih oleh Allah menjadi Nabi karena bersih hatinya. Kata Rasulullah, 10 karung hutang saya, 10 karung hukuman buat kamu nakut-nakutin orang Yahudi tadi. Subhanallah, dibela sama Nabi. 10 karung hukuman buat kamu ya Umar. Kamu tadi ngangkat pedang kan nakut-nakutin orang Yahudi tadi. Lumpuh aja Umar bin Khattab. Siapa orang yang gak jatuh cinta coba sama Rasulullah? Akhirnya ketika Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khattab ke Baitul Mal, sudah 10 karung itu diberikan itu oleh Umar bin Khattab. 10 karung lagi mau diangkat, kata orang Yahudinya, cukup 10 karung aja ya Umar. Siapa kamu perintah-perintah aku, kata Umar. Kata Rasul 20. Ya Umar, ata'rifuni? Ya Umar, tahukah kamu siapa aku? Emang siapa kamu? Ternyata orang Yahudi tersebut bukan orang Yahudi sembarangan, Pak. Orang Yahudi tersebut adalah seorang rahib, seorang pendeta. Dia ngerti bahwa ini Nabi, ngerti. Umar bin Khattab langsung marah. Kalau kamu seorang pendeta berarti kamu paham. Yang kamu sakiti, kamu hinakan tadi adalah seorang Nabi. Kata Yahudi tersebut, saya sangat paham. Orang Yahudi itu mengenali Nabi kita Muhammad SAW itu lebih paham daripada mengenali anak-anaknya. Karena kita Taurat dan Injil menjelaskan Nabi terakhir itu siapa, dari mana datangnya, siapa nasabnya, jelas. Karena sombongnya Yahudi, makanya Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Makanya hati-hati dengan penyakit sombong, penyakit merasa lebih cantik, merasa lebih tampan, merasa lebih kaya, merasa lebih berilmu. Hati-hati, penyakit itulah penyakit yang diwariskan oleh iblis ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kata Yahudi, saya baca dalam kitab Taurat, dalam kitab Taurat dan kitab suci bahwa ciri-ciri Nabi terakhir adalah seorang laki-laki yang memiliki kelembutan, di mana kelembutannya mampu mengalahkan segala emosinya. Dan saya dapatkan nabimu adalah nabiku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Masuk Islam lagi gara-gara akhlak. Mau ilmu kita hafal jumiyah, alfiyah, muter ke kitab fikih syafi'iyah sampai jambus kalun misalkan. Tapi kalau akhlak kita tidak sepadan dengan ilmu yang kita miliki, maka semuanya menjadi hanya pohon yang tanpa buah. Tak rindang juga, tak sejuk juga. Orang banyak menuntut ilmu hari ini, rajin pengajian kemana-mana, baik ibu-ibu atau bapak-bapaknya. Maaf, ilmunya tidak tumbuh seperti pohon yang teduh, tapi ilmunya tumbuh seperti pohon berduri. Semakin banyak ilmu pengetahuan agamanya, semakin nyakitin tetangga. Tapi kalau tumbuh berkah, jadi ilmu yang teduh, jadi pohon yang teduh, meskipun tidak berbuah, orang minimal bisa berteduh di bawahnya. Kalau dia bukan ustaz atau ustazah, minimal orang di samping itu nyaman. Adem ya, duduk sama antum mah, orang akan senang, alhamdulillah tutur katanya terjaga, sama tetehnya sopan. Makanya ibu-ibu yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak, ada satu hadis yang kalau saya baca biasanya saya sangat sering nangis baca hadis ini. Betapa mahalnya akhlak yang hari ini mulai hilang di tengah-tengah kita. Banyak hari ini orang pintar, banyak orang pintar. Setiap tahun universitas melahirkan berapa S1, magister, doktoral, profesor. Tapi kenapa negeri ini tak kunjung bener? Karena kekurangan orang bener, bukan kekurangan orang pintar. Mudah menjadikan anak-anak kita yang baik jadi pintar daripada menjadikan anak yang pintar menjadi lebih baik. Makanya fokus didik. Ibu tak perlu pintar, saya mah bukan lulusan pondok, bukan ustadzah, enggak Bu. Ibu cukup jadi orang yang baik, maka anak ibu akan menjadi baik.
Bapak nggak perlu jadi ustaz, jadi ulama, cukup jadi bapak-bapak yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Insya Allah anak bapak juga jadi orang yang baik. Fokus jadi orang baik. Dalam satu hadis, Pak, Rasulullah lagi ngumpul para sahabat. Kata Rasulullah, atadrunal muflis. Wahai sahabat, tahu nggak kamu orang yang pailit, orang yang bangkrut? Sahabat jawab, man laisa lahu dinar wala dirham. Orang yang nggak punya uang itu orang yang bangkrut. Kata sahabat. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang gak punya uang. Orang yang bangkrut itu orang yang nanti datang kepada Allah, dia panggul pahala sholat, dia panggul pahala puasa, dia panggul pahala sodako. Ingat, dalam bentuk pahala berarti dia rajin ibadah. Rajin ibadah. Jelas, udah ikhlas mengikuti sunnah, udah jelas. Pahala kalau dibawanya. Walakin, kata Rasulullah, akan tetapi orang ini qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa saqama dama hadza wa daraba hadza. Tapi orang ini maaf, sering ngomongin orang, sering mencaci maki seseorang, sering pukul seseorang, ambil hak saudaranya, sering melukai tetangganya. Maka semua pahala puasa, haji, umroh, sedekah, sholat diambil sama Allah, diberikan kepada orang-orang yang dizalimi dalam kehidupan di dunianya. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau nggak cukup gimana ya Rasul? Pahalanya dibagi-bagikan habis. Kalau nggak cukup, keburukan orang yang dizalimi diambil sama Allah, diberikan kepada orang yang menzalimi. Na'udzubillahi min. Sudah sujud panjang di dunia tapi sia-sia. Sudah banyak infak yang dikeluarkan tapi merugi. Sudah banyak haji dan umrohnya tapi tidak terhitung dan tidak ternilai di sisi Allah. Gara-gara tak pandai jaga tangan, lisan dan hati serta pikiran kepada orang lain. Makanya Masya Allah. Maka akhlak yang paling tertinggi, Pak, Ibu, akhlak yang paling tertinggi. Kalau seseorang itu sudah lahir dalam diri sifat namanya at-tawadhu. Tawadhu. Apa itu tawadhu, Pak Ustaz? Tawadhu itu kalau melihat orang lain, bawaannya itu emang lebih baik daripada saya. Ini sulit, Pak. Sulit, Bu. Tapi kalau orang sudah punya karakter seperti ini, damai hidupnya. Damai. Melihat ada orang bapak-bapak lebih tua, takzim, ikram. Subhanallah. Udah tua, pahalanya udah banyak, Masya Allah. Melihat bocah-bocah, sayang. Sih anak-anak di muara itu kalau DKM, nongkrongin di warnet bocah-bocah. Kesel kan minta mana bapak-bapak gua lagi bocah-bocah di masjid kan. Tepungnya di muara mana baik. Nah ini salah. Hasan dan Husain cucu Rasulullah, Rasul lagi majlis kencing di sini sama Rasulullah, kencing. Sahabat langsung ingin narik, dak ibu nih, jangan, biar anak saya, supaya kencing dulu selesai, baru Rasulullah bersih kan sama Rasulullah. Ya Allah, ahlak Nabi kita, bukan Rasul pernah membiarkan seorang Arab Badui kencing di dalam masjid. Orang kencing di masjid, Bu, bukan di kamar mandi, di masjid. Para sahabat ketika sudah ngangkat pedang, isyuk sahabat, ini gimana ini Arab Badui ini kencing di masjid ini, tahu tempat suci. Rasulullah ahlaknya luar biasa, kata Rasulullah, biar dia. Yang namanya lagi nguyuh masih diuber-uber, Bu. Gua cakak-cakan kan gua nih. Makanya Rasul mendiamkan dulu biar tuntas. Selesai gua ngajar, Rasul panggil sahabat, saya baru pakai air, selesai. Apa kata Arab Badui itu? Saya senang sama engkau, tapi saya nggak senang sama sahabat-sahabat. Tuh, Masya Allah, luar biasa akhlaknya. Makanya jangan sampai kita jadi pribadi yang fokus puasa, tahajud, sedekah, tapi melupakan diri bahwa ada hubungan yang patut kita dijaga, namanya hablum minan nas. Termasuk tetangga. Awali dengan tadi satu, saling mengucapkan salam. Karena mengucapkan salam itu doa. Rasulullah SAW pernah bilang gini, Bu. Al-muslim akhul muslim, la yudlimu wa la yuslimuhu. Orang muslim itu bersaudara. Walau sukunya berbeda, walau harta dan tahtanya berbeda, kita semua ini sudah dipersaudarakan dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah itu saudara kita. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kalau sudah saudara kita, satu pantangannya la yudlimu wa la yuslimu, tidak boleh mendoliminya. Dolim itu apa kau Ustaz? Wad'u syai' laisa fi makanihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu dolim. Dolim. Ada seorang ulama, Bu, lagi latihan panah. Saya ini panah ceritanya, Bu. Tidak kena jahitan.
Mana kena pagar tetangganya, itu minta maaf dan minta ridho sama tetangganya. Itu orang luar biasa. Jangan dolim. Kalau bisa, kalau ada hak-hak kita yang diambil, ikhlaskan. Ikhlaskan itu lebih baik. Kalau dua, ingatkan, jangan sampai menjadi sebuah kezaliman. Hati-hati. Sepetak tanah yang kita duduki, mau parkir, minta izin dan lain-lain, penting. Karena setiap orang tuh butuh diapresiasi. Serius, ingin dihargai. Jangan laga preman gak laku zaman sekarang, laga preman, laga jawara gak laku. Bukan tempat dan bukan waktunya. Kita orang terdidik, kita belajar agama, bukan Arab Badui. Ya, kalau mau kayak gitu tinggal di ujung kulon, sama landak berculas satu. Ya, ini hidup komplek, bermasyarakat, terdidik, kaum akademis, saling menghormati, ada attitude, ada etika, ada adab dan akhlak. Saling ngerti. Simpel sederhananya, nah, tetangga berakhlak itu, kalau kita nggak bisa membahagiakan tetangga kita, jangan sekali-kali membuat tetangga kita sedih, mengeluarkan air mata. Simpel gitu. Kalau bisa membahagiakan, afdal, lebih utama. Bisa bagi makanan, bisa membantu. Kalau nggak bisa, minimal jangan melukai tetangga kita. Karena kezaliman itu akan dibalas dengan kezaliman yang setimpal. Makanya kata Rasulullah, jangan dolimi. La yuslimu. Yang kedua, jangan sekali-kali menyerahkan tetangga itu atau saudara kita ke musuh. Artinya, kalau tetangga susah itu jangan senang. Ini makanya ada tetangga itu yang kalau tetangga lain beli AC baru, ipro deh. Ini padahal lagi di PHK aja ke toko AC kan mengepet pun. Musim amat sih beli. Malah harus musuh. Alhamdulillah ya, nggak sempat bantu tapi udah kebeli mobil, gitu kan ya? Ini mau ipro, tetangga toko mobil ipro. Makanya saya pernah bu di kampung, nggak jauh-jauh sih daerah Cibubur sini. Saya baru masuk ke rumah ini, ada kesamaan cuma saya bingung. Kayak setiap rumah saya masuk itu ada kesamaan gitu. Saya udah masuk beberapa rumah baru istri yang ingetin, Bi, kok di sini kulkasnya semuanya sama Bi ya? Iya ya. Dua pintu semua. Untung lah kasih 5 pintu tuh 5 pintu. Ya Allah ya Rabbi. Makanya sih paling demen di kampung pun menuang padang lewat kreditan kan. Waduh. Alon pokoknya menjadi orang zaman lewat kreditan ember wolof ambil ember si orang terima tetangga ini si orang mana orang kalah sehat bahasanya. Saingan. Coba kalau hidup seperti itu kan mengek. Asma nurutin tetangga tuh mungkin dikit tuh, ya Allah ya Rabbi. Bukan itu. Tapi ketika kita melihat tetangga kita bahagia, ikut bahagia. Ketika melihat tetangga sengsara, kita ikut merasakan tersebut dan turun untuk membantu. Makanya Bu, kita ini Bu nanti ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala kalau ada tetangga terus nggak sempat kita jenguk yang sakit, itu akan ditanya sama Allah. Apalagi kalau misalkan ada tetangga yang maaf. Kita lagi makan enak di rumah ini ada tetangga orang kiri kita mungkin yang bingung makan apa. Makanya tak perlu ibu tanyakan punya apa enggak, ada bagikan, ada berikan. Gak usah dia nggak pernah ngasih sama saya baik sama dia. Kita baik sama dia karena ingin dibalas oleh Allah, bukan dibalas karena dia. Satu hal yang paling menyakitkan dalam hidup kalau kita berharap kebaikan dari manusia, sakit Bu. Ibu biasa traktir bakso, orang ditraktir maning ungkit-ungkitan. Tahun ini kita traktir mie ayam jadi. Ya. Ibu tulus kasih kebaikan. Misalkan saya baik sama sekitar kami, mungkin kan Agus nanti yang ngebalas, mungkin bapak-bapak yang sebelah kiri. Allah nggak buta Bu. Makanya Allah katakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik bukan buat kamu, bukan buat yang lain, buat kamu. Masya Allah, itu mahal. Makanya luar biasa, saya pribadi merasakan tersebut Bu. Ada orang datang, biasanya ke sosial media, Instagram, curhat, biasa bapak-bapak atau kakang-kakang biasanya. Biasanya cuma ngebalisin semampu saya dan sebisa saya untuk menenangkan dia. Selesai lama, tiba-tiba bilang kontak lagi, Ustaz katanya lagi bangun pesantren ya? Iya kan, tahu dari mana tuh? Itu ngeliat di sosial media, Masya Allah. Ustaz saya ikut bantu ya, ikut bantu apa? Tiba-tiba nomor rekeningnya mana Ustaz? Karena mau transfer duit buat pembangunan yayasan. Oh, jod aja langsung 15 juta. Padahal dulu ngasih nasihat kan gak berharap untuk diberlakukan kebaikan seperti ini. Masya Allah. Ada datang Pak Haji seorang miliarder, itu bener-bener real miliarder.
Saya sangat takzim sama beliau. Beliau kenal dengan dari beberapa ulama di Banten. Beliau seorang Polri, seorang miliarder juga. Masya Allah hidupnya nggak kelihatan bosnya dia. Pakai sarungan, pakai baju koko, jenggotan gitu, dia pakai pensi hitam, udah selesai. Ternyata anak buahnya Masya Allah. Dan beliau begitu tawadu. Beliau baik sama semua orang karena dia ngerti tidak selamanya kita berada di atas. Suatu saat juga nanti mungkin Pak Ustadz yang bantu saya gantian kali. Sederhana beliau bilang seperti itu. Makanya ibu-ibu bilang Allah Subhanahu Wa Taala, satu kan tadi poinnya, agar tumbuh rasa cinta. Satu, ingat kita semuanya bersaudara. Kalau mau ngapa-ngapain, mau mukul, mau nampar, mau melukai, ingat, mau ngomong nyakitin, ingat kita ini bersaudara. Kedua, jangan golim. Ketiga, jangan seneng kalau tetangga lagi sengsara. Yang keempat, penuhi hajat saudara kita, maka kita akan dipenuhi hajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penuhi hajat. Apa yang bisa, mungkin anaknya butuh beli buku tapi gak kebeli, ibu bisa beli. Atau bapak ngerti dia lagi kehabisan beras, ngasih. Karena kalau kita memenuhi hajat saudara mukmin kita, Allah yang akan penuhi hajatnya kita. Kalau Allah kan maha kaya, nggak mungkin miskin memenuhi hajat kita. Ada dan terus. Kedua, kalau ada saudara kita dalam kesulitan, maaf, termasuk hutang piutang. Kalau ibu mampu, bapak mampu, hutang. Tapi hutang itu akarnya yang yang jelas. Sedekah, hutang, jelas. Sedangkan kalau ibu misalkan memberi hutang nih, telepon, misalkan memberi hutangan, ketika memberi hutangan, misalkan 10 juta kan, Agus. 10 bulan Pak Ustadz ya dibalikin ya. Ternyata lepas daripada 10 bulan, saya belum bisa bayar. Tapi Kang Agus mengikhlaskan setiap bulannya dinilai sedekah. Setiap harinya dengan nilai rupiah yang sama. Kalau sampai mengikhlaskan hutangnya, maka Allah akan memberikan dia naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Makanya adabnya punya hutang harus dicatat, isi harus tahu. Tapi kalau ada tetangga kita bener-bener nih Pak, pengen hutang dan sebagainya, punya kebutuhan, jangan sungkan, bantu. Kalau bisa niat ikhlaskan, bukan karena hutang. Gak akan sia-sia, insya Allah, gak akan sia-sia. Terakhir, dulu ada yang hubungin. Terakhir Bu, man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Bu, tolong aib antar tetangga itu ditutupi. Jangan aib malah jadi konten media, apalagi jadi bahan ibu-ibu menggosip di tukang sayur. Namanya juga gosip Pak Ustadz, digosok semakin jangan. Yang namanya aib itu ditutupin. Kalau dia maksiat diingetin, jangan. Kalau ada aib tutupin. Sengaja ibu pengajian ada ibu yang tidur direkam sengaja. Iya. Pengajian molor bilang dasar kubur dunia katanya gitu. Cinta terhadap dunia dipost di grup lama kan semuanya. Aja sih ramai ada sama. Aib. Ada bapaknya celana melorot di foto-foto sengaja. Dia yang ngurusin manuk, dia urus manuk kemah gitu. Ada model tetangga itu yang manas-manasin tetangga yang lain. Karena tetangga budek Bu. Kita ngedil lagi minggu bujang waduh sih teh. Dipuriga membuah yang maling. Gua anak kan ikut bangsa fajar. Iya kan. Dipanas-panas si Rabine mana bengong. Ngurus lah kita tukang ojek. Ya wajar lah. Membonceng uang. Bisa panas balik perang ya. Perang Armageddon, seneng tetangganya, yes, adu domba aja. Astagfirullahaladzim. Anak model mengkonon Bu. Ngadu domba tetangga satu diadu dengan tetangga. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Makanya jangan sampai jadi pribadi yang na'udzubillah min dzalik tidak bisa menjaga prinsip tadi. Pokoknya intinya, kalau membahas panjang lebar nggak habis-habis ya. Intinya tadi poinnya satu, ingat poin dalam rukun berumah tetangga ini kita semuanya bersaudara. Sebagaimana prinsip saudara, kalau kita nggak bisa buat senyuman indah di wajah mereka, jangan sampai membuat tangisan di wajah mereka. Kedua, kita nggak boleh berlaku zalim. Ketiga, jangan senang kalau ada tetangga sengsara. Keempat, penuhi hajatnya saudara kita akan dipenuhi hajatnya oleh Allah. Ringankan beban, ya Allah akan meringankan beban kita. Yang terakhir, jaga aib. Jangan sampai apalagi masa lalu dia pernah jatuh dalam kemaksiatan, bukan jadi bahan baru.
Setiap orang pasti punya masa lalu, setiap orang pasti punya khilaf. Kalau kita melihat seseorang dari masa lalu, tentunya kita tidak bisa menikmati indahnya kupu-kupu, karena kupu-kupu juga berasal dari ulat yang menjijikan. Tapi hari ini bisa menjadi indah untuk dipandang di hadapan kita semuanya. Wallahualam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak-bapak yang Allah Subhanahu Wa Taala, itu sedikit nasihat yang saya bisa sampaikan. Yang jelas saya juga sama ibu-ibu dan bapak-bapak juga masih belajar berumah tangga, belajar bertetangga. Yang jelas, yuk kembalikan untuk bermuara di majelis ini. Karena segala sesuatu jika diselesaikan dengan ilmu indah, tapi jika diselesaikan dengan nafsu yang ada hanya keributan, kerusakan dan kemudorotan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Betul, saya balikan ke kakak untuk memandu. Takutnya ada bapak atau ibu yang ingin ngobrol-ngobrol santai lagi. Betul.